Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafik Nurul Azizah dari PBA 3A. Presenter kedua izin memaparkan sedikit materi tentang resiliensi akademik dan stres akademik. Yang pertama, pengertian resiliensi akademik. Resiliensi merupakan kapasitas individu untuk dapat mempertahankan kemampuan dan berfungsi secara kompeten dalam menghadapi berbagai stresor kehidupan. Sejalan dengan pengertian tersebut, resiliensi akademik merupakan resiliensi dalam proses belajar, yaitu sebuah proses dinamis yang mencerminkan kekuatan dan ketangguhan seseorang untuk bangkit dari pengalaman emosional negatif saat menghadapi situasi sulit yang menekankan dalam aktivitas belajar yang dilakukan. Menurut Martin dan Marsh mengatakan bahwa resiliensi akademik ialah kemampuan secara efektif menghadapi kemunduran atau kejatuhan stres atau tekanan dalam lingkungan akademis. Adapun menurut Hendriani mengatakan bahwa resiliensi akademik dapat membuat siswa atau mahasiswa mengatasi berbagai pengalaman negatif atau tantangan yang sedemikian besar yang menekankan dan menghambat selama proses belajar sehingga mereka mampu beradaptasi dan melakukan setiap tuntutan akademik dengan baik. Nah, di sini adapun menurut Rirkin dan Hopman, resiliensi akademik adalah kapasitas seseorang untuk bangkit, pulih, dan berhasil beradaptasi dari kesulitan, mengembangkan kompetensi sosial, akademik, dan keterampilan untuk terlepas dari stres yang dihadapinya. Nah, adapun di sini menurut Chambers mengatakan bahwa pelajar yang resilient percaya bahwa ada jalan keluar atau solusi atas kesulitan yang dihadapi. Individu yang resilient akan merasa tertantang untuk memecahkan berbagai kesulitan akademik yang dimaksud. Kesulitan-kesulitan itu mendorong individu untuk dapat resilient serta mengarahkan segenap potensi agar kompetensinya semakin berkembang. Nah, di sini dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan ya bahwa resiliensi akademik merupakan kemampuan seseorang untuk dapat mengatasi dan beradaptasi secara positif dengan masalah-masalah yang dihadapi dalam aktivitas belajar. Yang kedua ada sumber resiliensi akademik. Resiliensi merupakan perpaduan dari ketiga sumber yaitu I am, I have, dan I can. Yang pertama ada I am. I am merupakan sumber resiliensi yang berisi mengenai sikap, kepercayaan diri, dan perasaan seseorang. Resiliensi dapat ditingkatkan apabila seseorang memiliki kekuatan yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Beberapa kualitas pribadi yang dapat mempengaruhi sumber I am yaitu yang pertama ada memiliki banyak orang yang menyayangi dan menyukai, mencintai, mampu ikut merasakan apa yang orang lain rasakan dan memiliki rasa kepedulian terhadap apa yang terjadi pada orang lain. Lalu kemudian yang kedua ada memiliki perasaan bangga terhadap dirinya sendiri, bersedia untuk tanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya dan bersedia menerima konsekuensi dari perilakunya. Yang ketiga, memiliki rasa percaya diri, keyakinan, dan memiliki banyak harapan. Terus yang kedua ada I have. I have merupakan sesuatu yang dipunyai oleh seseorang yaitu berupa dukungan yang ia miliki untuk meningkatkan resiliensi. Pada I have ini terdapat nih sumber-sumber lain yang mampu meningkatkan I have, yaitu struktur dari rumah tangga, role models, dan memiliki hubungan dengan orang-orang terdekat. Beberapa kualitas yang dapat membangun sumber I have yaitu memiliki kepercayaan penuh dalam menjalani hubungan, memiliki struktur dan aturan, memiliki dorongan untuk tidak menyusahkan orang lain atau mandiri, lalu mendapatkan layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan keamanan, dan kesejahteraan individu. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada I can. I can merupakan kompetensi interpersonal dan sosial dari seseorang. Bagaimana nih seseorang itu mengatur perasaan dia sendiri dan dapat mengetahui perasaan dirinya sendiri, mengetahui berbagai jenis dari emosi,
dapat mengekspresikannya dalam bentuk kata-kata dan perilaku. Nah, adapun keterampilan dalam sumber Aiken yaitu kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan dalam memecahkan masalah, kemampuan untuk mengendalikan perasaan-perasaan, dan dorongan yang dimiliki oleh individu, dan dapat mengukur emosional diri sendiri dan orang lain. Lalu, dapat membangun hubungan yang saling mempercayai dengan orang lain. Resiliensi merupakan perpaduan dari ketiga sumber ini. Apabila seseorang ingin menjadi resilient, maka tidak cukup hanya memiliki satu sumber saja, namun harus ditopang oleh sumber lainnya. Jika diartikan, maka I am adalah sumber yang berasal dari dalam diri seseorang. I have merupakan sumber yang berasal dari luar diri seseorang, dan I can adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian yang ketiga ada dimensi resiliensi akademik. Di sini terdapat 3 faktor resiliensi akademik yang menjadi dimensi dari alat ukur The Academic Resiliency Scale. Yang pertama ada perseverance, yaitu faktor yang menampilkan kerja keras dan usaha untuk mencoba pantang menyerah, menempel pada rencana dan tujuan. Lalu menerima dan memanfaatkan feedback, pemecahan masalah yang imajinatif, dan mengatasi kesulitan dengan menganggap sebagai peluang untuk menghadapi tantangan. Terdapat paralel yang sangat jelas antara faktor ini dan faktor sebelumnya. Diidentifikasi di mana yang termasuk dari preference adalah tetap gigih meski mengalami kesulitan. Lalu yang kedua ada reflecting and addictive help seeking, yaitu faktor ini menampilkan tema termasuk merefleksikan kekuatan dan kelemahan, mengubah pendekatan untuk belajar, mencari bantuan, dukungan dan dorongan, pemantauan upaya dan pencapaian, serta pemberian rewards atau hadiah dan punishment atau sanksi. Terdapat paralel yang jelas juga nih antara faktor ini dan faktor yang pertama, termasuk dari self-reliance atau keyakinan pada satu orang dan mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Lalu yang terakhir ada negative effect and emotional response. Karakteristik utama dari faktor ini adalah anxiety atau kecemasan, menghindari respon emosi negatif, optimisme, dan hopelessness, dan serupa untuk penerimaan dampak negatif. Setelah ada resiliensi akademik, di sini ada stres akademik. Yang pertama ada pengertian stres akademik. Menurut Barthes dan Evelyn adalah ketegangan beban yang menarik seseorang dari segala penjuru. Tekanan yang dirasakan pada saat menghadapi tuntutan atau harapan yang menantang kemampuan seseorang untuk mengatasi atau mengelola hidup. Menurut Lazarus dan Folkman, stres terjadi apabila adanya ketidakseimbangan antara tuntutan dan kemampuan. Stres yang sering dialami oleh siswa adalah stres akademik. Stres akademik merupakan hasil kombinasi dari tuntutan akademis yang melebihi sumber daya adaptif yang dimiliki oleh individu. Penyebab dari timbulnya stres akademik adalah academic stressor. Academic stressor merupakan stres yang disebabkan oleh pembelajaran atau hal yang berkaitan dengan pembelajaran, yang meliputi tekanan untuk naik kelas, lama belajar, mencontek, banyak tugas, mendapat nilai ulangan, birokrasi, mendapatkan beasiswa, keputusan menentukan jurusan dan karir, serta kecemasan ujian dan manajemen waktu. Nah, dari berdasarkan definisi-definisi yang telah ditemukan oleh beberapa ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa stres akademik merupakan keadaan di mana individu tidak mampu menghadapi berbagai tuntutan terkait akademik yang melebihi sumber daya adaptif yang dimilikinya dan dipersepsi sebagai gangguan. Lalu yang kedua di sini ada faktor penyebab stres akademik. Walaupun disebut stres akademik, ternyata penyebabnya tidak hanya dari pelajaran atau guru di sekolah, tapi bisa juga karena tuntutan dalam keluarga, tekanan dari teman sebaya, maupun kekhawatiran terhadap masa depan, baik tentang kemana akan melanjutkan kuliah, jurusan kuliah yang tepat ya, dan akan menjadi apa nih sesudah lulusnya. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada beban akademik. Stres akademik paling dominan biasanya disebabkan oleh banyaknya tugas sekolah dan ujian yang harus dihadapi,
dan kekhawatiran apakah kamu bisa mendapatkan nilai yang baik atau tidak, karena waktu yang dihabiskan untuk belajar sangat banyak, dapat membuat siswa merasa tertekan karena kurang waktu untuk bermain atau bersosialisasi. Yang kedua, tekanan dari keluarga. Tekanan dari keluarga adalah salah satu faktor penyebab stres yang berdampak terhadap performa akademik, seperti harapan orang tua agar anak bisa mendapat nilai yang baik, suka membanding-bandingkan, serta konflik dalam keluarga. Selain itu, kadang sikap orang tua yang mungkin ingin menunjukkan kepeduliannya dengan cara bertanya atau menasehati menyebabkan rasa tidak nyaman dan membuat siswa cenderung menghindar untuk membangun komunikasi dengan orang tua. Kemudian yang ketiga ada interaksi antara teman sekelas. Stres muncul biasanya disebabkan karena hubungan dengan teman-teman sekelas yang kurang harmonis, baik karena ada perselisihan maupun ada persaingan dengan sesama teman. Kondisi ini dapat membuat siswa merasa tidak nyaman untuk belajar. Dampaknya, siswa akan kurang bersemangat untuk belajar, sering melamun, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu. Lalu yang terakhir itu ada masalah terkait masa depan. Penyebab stres akademik lainnya adalah kekhawatiran maupun harapan-harapan untuk masa depan, baik tentang jurusan kuliah maupun universitas yang ingin dituju. Siswa memiliki kekhawatiran berlebih tentang masa depan sehingga membuat sulit untuk fokus pada target yang ada saat ini. Lalu yang ketiga dari stres akademik ini ada gejala stres akademik. Lalu dari stres akademik yaitu ada gejala-gejalanya. Terdapat beberapa hal yang akan dirasakan oleh siswa jika mulai merasakan stres akademik, baik secara emosional maupun secara fisik. Nah, yang pertama kita bahas secara gejala emosional. Beberapa tanda yang menunjukkan siswa mengalami stres adalah perasaan gelisah, cemas, sedih, dan depresi. Hal ini muncul karena siswa tersebut tidak mampu memenuhi tuntutan akademik pada dirinya. Lalu yang terakhir ini ada gejala fisik. Gejala fisiknya itu sementara dari sisi fisik yang terasa adalah rasa sakit kepala atau pusing, jantung berdebar-debar, sulit tidur, diare, serta mudah lelah. Siswa merasa kehilangan semangat untuk belajar. Cukup sekian dari saya, sekurang-kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.